Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham Inna Allah kana alaikum raqiba. Wa qala jalla jalaluh, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa a'yadu billah. Masyaallah ikhwah wal akhwat, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita untuk memuji akan segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala telah limpahkan kepada kita. Karena tidak ada satupun kenikmatan yang kita rasakan hingga saat ini melainkan semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada kewajiban bagi kita melainkan bersyukur atas segala kenikmatan ini. Dan nikmat Allah itu sangat banyak. Dan di antara nikmat yang kita rasakan pada hari ini, pada sore hari ini adalah nikmat keimanan, kesehatan, serta kesempatan dapat hadir duduk di majelis ilmu. Salawat dan salam kepada manusia terbaik, manusia yang pernah menginjakkan kakinya ke muka bumi ini. Suri toladan bagi kita semua. Dan tidak ada nabi setelahnya. Beliau adalah nabi kita yang mulia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak ada kewajiban bagi kita melainkan untuk ittiba kepada beliau, untuk senantiasa mengikuti segala apa yang beliau bawa. Dan di antara bukti cinta kita kepada beliau adalah dengan mengamalkan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah ikhwah wal akhwat, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita. Kita masih membahas kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab, dan syarah yang akan kita baca, yang akan kita sampaikan di dalam pembahasan kita ini masih ditulis oleh kitab yang ditulis oleh Syekh Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barraq, ya. Sebelumnya kita telah membahas beberapa perkara yang sangat penting, yang perkara ini diwajibkan atas kita seluruh umat ini, seluruh kaum muslimin untuk mempelajarinya. Ada berapa itu? Ada berapa perkara? Ada 4 perkara. Yang pertama
yaitu al-ilmu. Ya. Yang kedua, al-amalu bihi, yaitu beramal dengannya. Kemudian yang ketiga, ad-da'watu ilaihi, yaitu berdakwah, ya, berdakwah di atas ilmu dan amal. Yaitu setelah kita berilmu dan beramal, maka kita wajib untuk mendakwahkan ilmu tersebut. Kemudian yang keempat yaitu as-sabru 'ala al-adafi, yaitu bersabar atasnya. Sebelumnya kita telah membahas tentang ilmu, yang mana ilmu itu sendiri adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nabinya, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Ya. Jadi mengenal Allah Subhanahu wa taala itu adalah kewajiban. Mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal hak-haknya siapa Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah suatu kewajiban bagi kita seluruh kaum muslimin. Bagaimana kita mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk kalau kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita semua, yang telah memberi kita rezeki, yang telah memberikan seluruh fasilitas kehidupan di dunia ini. Kemudian kita mengenal Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Bagaimana kita mau cinta kepada Nabi? Bagaimana kita mau ittiba, mengikuti Nabi kita yang mulia SAW kalau kita tidak mengenal beliau SAW? Maka mengenal Nabi SAW adalah suatu kewajiban. Kemudian mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Karena agama Islam itu dibangun di atas dalil-dalil. Karena pada dasarnya ibadah, asal dari suatu ibadah itu adalah haram sampai datang dalil yang menunjukkan akan bahwasanya ibadah itu disyariatkan. Apabila kita telah mengenal Allah, telah mengenal Nabi, telah mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya, maka tidak ada kewajiban bagi kita melainkan beramal dengannya. Yaitu mengamalkan ilmu tersebut, beribadah sesuai dengan ilmu. Karena berapa banyak orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa didasari dengan ilmu. Sehingga apa yang terjadi kesesatan, banyaknya khurafat, banyaknya bid'ah, itu diakibatkan karena beribadah tanpa ilmu. Ya. Jadi kita belajar di pesantren, antum semua belajar di pesantren bukan hanya sekedar berilmu saja, bukan hanya sekedar mempelajari ilmu-ilmu yang ada di kelas, akan tetapi yang paling penting dari itu semua adalah mengamalkannya. Ketika kita telah mempelajari bab taharah, maka kewajiban setelah itu adalah mengamalkan ilmu tersebut. Bagaimana tata cara berwudu yang benar? Berapa banyak orang-orang tua kita yang mereka sholat tiap hari, berwudu tiap hari, akan tetapi tidak sesuai dengan ilmu. Tidak sesuai dengan ilmu. Banyak sekali, ya. Banyak orang yang sholat tapi tidak sesuai dengan ilmu. Sehingga apa yang dia dapatkan nantinya di akhirat? Kekecewaan yang dia dapatkan. Karena dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu itu. Nah, sehingga yang dia dapatkan hanya kekecewaan saja. Jadi ilmu, setelah mempelajari ilmu, kewajiban adalah beramal. Setelah mengamalkan ilmu tersebut, maka yang ketiga kewajiban kita adalah da'watu ilaihi, yaitu berdakwah kepada ilmu dan amal ini. Jadi ketika seorang telah berilmu, telah mempelajari ilmu syar'i, ya, kemudian dia mengamalkan apa yang dia pelajari, dan setelah itu dia merasakan
ketenangan dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, ketenangan di dalam mengenal Nabi, ketenangan di dalam beribadah, yaitu mengenal Islam dengan dalil-dalilnya, maka tidak ada yang harus dia lakukan kecuali berdakwah pada orang-orang yang dia cintai dan orang-orang yang dia kenal atau orang yang dia tidak kenal. Ya. Dan dakwah ini tidaklah mudah, ya. Dakwah itu tidak mudah. Dan itu sudah dilakukan oleh para nabi-nabi yang terdahulu. Ya. Sudah dilakukan oleh para nabi yang terdahulu. Jadi ilmu yang kita pelajari dan yang sudah kita amalkan saat ini, yang kita lakukan setelahnya adalah berdakwah kepada saudara kita. Dan dakwah ini merupakan bentuk cinta kita kepada saudara kita. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Sebagaimana kita senang telah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita telah mengenal Allah, kita merasakan ketenangan jiwa, ya. Senang hidup kita, bahagia. Ketika kita mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang lebih tenang kehidupannya daripada diri kita saat itu. Ketika kita telah mengenal agama kita yang mulia ini dengan dalil-dalilnya, telah mengenal rukun-rukun Islam, telah mengenal iman kepada Allah Subhanahu wa taala atau rukun-rukun iman, telah mengenal ihsan, ya, sesuai dengan dalil-dalilnya, maka sepantasnya kita berusaha juga menjadikan saudara kita juga bahagia. Bagaimana kita membahagiakan saudara kita? Yaitu mengenalkan mereka, yaitu dengan mengenalkan mereka dengan apa yang telah kita kenal. Kita sampaikan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala, apa hak seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kenalkan kepada mereka sehingga mereka pun akan merasakan kesenangan. Baik. Jadi sini kata beliau, ya, bahwasanya dakwatu ilai, bahwasanya berdakwah yaitu berdakwah di atas ilmu dan amal. Fa idza ijtahada al-insan wa hasala ilman, maka bila seorang manusia telah bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, kemudian dia mendapatkan ilmu, wa amila bihi, kemudian dia telah mengamalkannya, fa alaihi aidan an yu'allima, maka kewajiban atas dirinya setelah itu adalah mengajarkan ilmu tersebut, ya. Jadi ilmu itu bukan untuk dirinya saja, bukan untuk diamalkan saja, akan tetapi kewajiban setelahnya adalah mengajarkannya. Wa yad'u, dan menyeru. Wa ya'muru wa yanha, yaitu memerintahkan dan melarang, menyampaikan bahwasanya ini adalah suatu hal yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya salat ini adalah wajib, bahwasanya zakat, ya, itu wajib, puasa itu wajib. Berapa banyak orang yang kenal puasa tapi mereka menganggap puasa itu tidak wajib karena tidak sampai kepada mereka dakwah. Kalaupun sampai kepada mereka dakwah, hidayah tidak masuk ke dalam hati mereka. Sampaikan, ini Allah perintahkan, ini Allah Subhanahu wa taala larang, sehingga mereka pun mendapatkan apa? Kata beliau, wa yanfa'ul akharin, sehingga orang lain itu mendapatkan manfaat. Lianna hadi wadhifatur rasul watba'hum, karena inilah tugas para rasul dan pengikut mereka. Siapa pengikut mereka? Itu pengikut para nabi, para sahabat, ya, yang mereka berdakwah di atas agama ini, di atas Al-Quran dan
sunnah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dakwah itu tidak mudah ya. Dakwah itu tidak mudah. Setelah berdakwah ya, perkara yang ketiga ini adalah perkara yang merupakan puncak dari 3 perkara tersebut. Yang 3 perkara tersebut masuk di dalam di nomor keempat ini atau di perkara yang keempat ini. Apa itu yang keempat? As-sabru 'alal adafi, yaitu bersabar dari apa? Bersabar dalam menghadapi gangguan. Gangguan apa? Yaitu ketika berilmu, beramal dan berdakwah. Ya. Jadi bukan berdakwah saja yang bersabar. Berilmu, belajar, menuntut ilmu itu juga harus bersabar. Ya. Jadi orang yang belajar maka dia harus bersabar. Bersabar di dalam mengorbankan waktunya untuk mempelajari ilmu. Yang biasanya dia gunakan aktivitas kehidupannya untuk bermain, untuk aktivitas yang lain. Tetapi ketika dia belajar ilmu, dia tinggalkan aktivitas tersebut. Maka dia pun bersabar, ya. Jadi menuntut ilmu itu perlu kesabaran. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, la yustata'ul ilmu bi rahatil jismi. Ilmu itu tidak didapatkan dengan badan yang bersantai-santai, dengan banyak berbaring, ya, dengan tidur-tiduran, dengan sendau gurau. Ilmu tidak akan didapatkan. Jadi bagaimana mendapatkan ilmu? Dengan bersungguh-sungguh. Dengan bersungguh-sungguh. Bersabar untuk meninggalkan aktivitas-aktivitas yang dia sukai. Olahraga dia sukai. Dia tinggalkan aktivitas olahraga itu untuk mempelajari ilmu. Bercanda, ini aktivitas yang kita sukai. Ngobrol, dia tinggalkan aktivitas tersebut untuk ilmu. Kemudian di antara bentuk sabar ketika seorang menuntut ilmu adalah dia tinggalkan keluarganya. Sebagaimana kalian datang ke pesantren, kemudian kalian tinggalkan keluarga kalian tinggalkan ayah, ibu kalian, adik, dan orang-orang yang kalian cintai, kalian tinggalkan. Semua itu demi ilmu. Dan kalian pun bersabar. Dan kalian pun bersabar. Dan perlu kita ketahui bahwasanya menuntut ilmu itu perlu biaya. Banyak sekali ya. Jadi menuntut ilmu bukan hanya sekedar kalian datang ke pesantren, kemudian belajar di kelas saja, kemudian setelah belajar bermain, olahraga tanpa ada bersungguh-sungguh, tanpa ada mengulang pelajaran. Kalau tidak kalian lakukan seperti ini, demi Allah kalian tidak akan mendapatkan ilmu. Kalau hanya mengharapkan belajar di kelas saja, setelah belajar sudah tutup buku, tidak pernah dibuka. Dibuka kapan? Ketika ujian baru dibuka. Maka tidak dia dapatkan sedikit pun dari ilmu tersebut. Baik. Jadi seorang ketika dia ingin mendapatkan ilmu, maka dia harus bersabar. Dahulu mereka para salafus saleh, mereka rela menghabiskan semua uang mereka, menghabiskan semua hasil upaya mereka untuk menuntut ilmu. Mereka rela masa muda mereka hilangkan demi menuntut ilmu. Bagaimana kita tahu bagaimana Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, dari kecil mereka sudah belajar bersama Nabi. Mereka sudah mulazamah. Dan apa yang mereka dapatkan? Mereka menjadi seorang ulama. Nama mereka masih kita sebutkan hingga saat ini. Apa yang membuat nama mereka sampai terkenal hingga saat ini? Kesabaran yang mereka lakukan dahulu ketika mereka mudah.
Coba para ulama yang kita kenal sampai saat ini siapa? Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Bukhari. Kenapa nama mereka masih kita sebut sampai saat ini? Hah? Karena kesabaran yang mereka lakukan dahulu ketika mereka menuntut ilmu. Kalau kalian tidak bersabar dalam menuntut ilmu, jangankan nama kalian dikenal. Nah, jangankan nama kalian dikenal. Apa? Jangankan nama kalian mau dikenal. Nah, orangnya aja tidak tahu. Namanya tidak akan dikenal. Kenapa? Karena tidak mau bersabar. Sedikit-sedikit mau pindah, sedikit-sedikit capek belajar, sedikit-sedikit mau liburan. Nah, itulah kebanyakan sekarang penuntut ilmu. Tidak mau bersabar, mau istirahat saat. Talwak. Nah, itulah yang kita dapatkan saat ini para penuntut ilmu. Sehingga apa? Sehingga tidak ada yang dia dapatkan kecuali capek. Nah, kecuali capek, berpisah dari kedua orang tua, kelelahan orang tua yang membiayai anak-anaknya. Itu yang didapatkan, ya kan? Orang tua capek, berondol, capek ngegrek, ya kan? Tapi anaknya, tidak belajar di pesantren. Ketika di kelas bengong, ya, mau habis waktu Ustaz intal waktu. Jadi orang seperti ini dia tidak akan mendapatkan ilmu, ya, hanya sia-sia karena tidak mau bersabar. Kemudian juga bersabar di dalam mengamalkan, dalam beramal, ya, bersabar dalam beramal. Ketika kita telah berilmu, maka kita juga harus bersabar dalam mengamalkan ilmu tersebut, ya. Ketika kita mau berwudu, lupa kita apa gerakan seperti ini, kemudian kita buka lagi buku sampai kita benar-benar mengamalkan, beramal atau berwudu dengan wudu yang benar. Berwudu dengan wudu yang benar. Kemudian sabar dalam berdakwah. Sabar dalam berdakwah. Dan berdakwah ini sangat berat, ya ikhwah. Sabar itu sangat berat. Dan dahulu mereka para nabi dan rasul, mereka telah mendahului semua para dai di muka bumi ini di dalam berdakwah. Apakah mudah? Tidak. Nabi Nuh alaihissalam, berapa tahun beliau berdakwah? Ratusan tahun berdakwah. Tapi apa yang dia dapatkan? Celaan, permusuhan. Yang mengikuti beliau hanya sedikit. Hingga apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala musnahkan mereka. Allah musnahkan. Nabi Lut alaihissalam berdakwah, tidak ada yang mengikuti beliau kecuali hanya sedikit dari keluarganya. Bahkan istrinya tidak selamat dari dakwah beliau. Ya. Apa lagi? Nabi Musa alaihissalam. Semua nabi seperti itu. Tidak ada perjalanan nabi dan rasul itu yang mudah. Tidak ada yang mulus. Semua yang mereka dapatkan adalah permusuhan. Nah, bahkan Nabi SAW, Nabi kita yang mulia Muhammad SAW, 13 tahun di Mekah. Yang beliau dapatkan kebanyakan hanya
gangguan, kebencian, kemurkaan orang-orang kafir Quraisy, hingga beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah ke Madinah, 13 tahun berdakwah. Akan tapi yang beliau dapatkan hanya kebanyakan itu adalah gangguan. Beliau bersabar. Kata beliau, lianna man tasadda li da'watin nas wa amrihim wa nahyihim amma ta'awwadu la budda an yahsula lahu minhum adza bil kalam wa bil fi'l. Kata beliau, karena orang yang mencurahkan dirinya di dalam berdakwah kepada manusia, yaitu baik itu memerintahkan mereka sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan melarang mereka dari apa yang menjadi tradisi saat itu, la budda an yahsula lahu minhum adza, maka pasti dia akan mendapatkan gangguan. Maka dia akan mendapatkan gangguan apa? Yaitu kebencian. Suatu tradisi yang sudah menjadi darah daging bagi manusia, kemudian datang dakwah Islam, maka perjalanan di dalam dakwah tidak akan mulus. Tidak ada yang dia dapatkan dari dakwah tersebut, melainkan dia akan mendapatkan di dalam dakwah tersebut cacian, makian, dan permusuhan. Nah, kalau dia dapatkan gangguan baik itu dari ucapan maupun perbuatan, apa yang dia lakukan? Fala budda lahu min sabri ala dzalik. Maka wajib atasnya untuk bersabar dari yang demikian. Wa hakadha qala Allah taala li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Apa kata Allah? Wa laqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna. Sungguhnya dahulu mereka para rasul-rasul, mereka telah didustakan. Maka apa yang mereka lakukan para rasul? Apa yang dilakukan oleh para rasul? Fasabaru. Maka mereka pun bersabar ala ma kudzibu wa udhu, dari atas apa yang didustakan, apa yang mereka dustakan, dan apa yang mereka ganggu, apa yang mereka sakiti. Hatta atau sampai datang kepada mereka pertolongan kami. Sampai datang kepada para rasul-rasul tersebut pertolongan kami. Nabi Lut alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam bersabar. Ratusan tahun beliau berdakwah kepada kaumnya, tidak diterima. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan kepada Nabi Nuh. Sampai Nabi Nuh ketika mengabarkan akan terjadi banjir, dikatakan apa Nabi Nuh? Padahal Nabi Nuh sampaikan bahwasanya akan terjadi banjir yang besar, dan banjir tersebut tidak akan menyelamatkan siapapun yang tidak naik ke kapal beliau. Beliau buat kapal tersebut hingga akhirnya jadi kapal, dan hujan pun datang berhari-hari, hujan tidak berhenti hingga apa? Hingga menenggelamkan kaum tersebut. Dan yang selamat, dan yang selamat adalah orang-orang yang ikut bersama beliau. Bahkan istri Nabi Nuh dan anak beliau tidak selamat. Yaitu salah satu dari anak beliau tidak selamat. Tidak bisa beliau selamatkan. Tidak bisa beliau selamatkan. Itu Nabi. Bagaimana kalau kita berdakwah? Tidak sanggup. Apalagi kalau kita tidak berilmu. Bagaimana kita mau menyampaikan yang hak? Bagaimana kita mau membantah perkataan-perkataan mereka yang sesat, perkataan-perkataan orang-orang tua terdahulu, perkataan nenek moyang terdahulu? Bagaimana kita mau membantahnya kalau kita tidak berilmu?
Nah, makanya ketika kita hendak berdakwah, bukan kesabaran saja yang diperlukan, kan, tapi ilmu. Ya. Fasabru huwa asasul qiyam bil muhimmati wal a'mali shalihah. Kata beliau, maka sabar itu merupakan fondasi untuk melaksanakan perkara-perkara yang sangat penting dan beramal soleh. Baik itu berilmu, berdakwah, beramal maupun berdakwah, maka kesabaran harus ditanamkan di dalamnya. Ya. Jadi 3 perkara tadi semuanya harus dibangun di atas perkara yang keempat ini, yaitu sabar. Ya. Sabar. Sabar di dalam menuntut ilmu, sabar di dalam beramal, sabar dalam berdakwah. Baik. Kemudian apa yang mendasari atau apa dalil yang menguatkan 4 perkara tadi? Yaitu kita, apa kata Syekh? Qala Syekh wad dalil ini ala hadhil masail. Baca dalil 4 perkara ini, yaitu qaulullah ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, tapi tidak perlu kita ucap ketika kita menyampaikan, cukup kita langsung ucapkan wal asri innal insana lafi khusrin. Itu demi waktu atau demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Dalam keadaan merugi. Illa alladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yaitu orang yang saling menasihatkan di atas kebenaran dan saling menasihatkan dalam kesabaran. Fahadis surah 3 ayat. Dan surat ini kata beliau ada 3 ayat. Yang pertama, qalu ta'ala wal asr, yaitu demi masa. Yaitu Allah Subhanahu wa taala di sini bersumpah dengan waktu. Nah, Allah bersumpah dengan waktu. Bolehkah kita bersumpah dengan waktu? Tidak boleh. Kita tidak boleh bersumpah dengan waktu. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, beliau bersumpah dengan sesuai kehendaknya. Sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Allah bersumpah dengan waktu. Dalam ayat lain Allah bersumpah dengan matahari. Allah bersumpah dengan malam. Allah bersumpah dengan waktu duha dan lain-lainnya. Dan itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manusia tidak boleh manusia bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan innal insana lafi khusrin. Sungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Kalau al-asr itu adalah qasam minallah, itu adalah bentuk sumpah dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala yuqsam bima syaa min khalqih. Yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa yang dia kehendaki dari makhluk-makhluknya. Jadi Allah bersumpah dengan makhluknya itu sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi makhluk tidak boleh. Wal as itu adalah ad-dahru al-mukawwan minal layali wal ayyam. Dan waktu atau masa itu maksudnya ada ad-dahru al-mukawwan, itu adalah waktu yang terdiri dari malam dan hari-hari. Wasyuhur dan bulan, wal awam dan tahun-tahun.
Wa huwa umrul insan, dan itu adalah umur manusia. Jadi masa itu umur manusia. Wa huwa maidanul amal, dan itu merupakan ladang untuk beramal beramal soleh atau beramal yang suatu amal yang tidak bermanfaat. Itu disebut dengan al-asr, waktu. Dia tergantung manusia bagaimana dia menggunakan waktunya. Kalau dia gunakan waktunya untuk beramal soleh, maka yang dia akan dapatkan adalah amalan soleh. Kalau dia gunakan waktunya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, maka dia akan merugi. Ya Allah mengatakan innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Kata beliau, hadza huwal muqsamu alaih, dan ini adalah objek yang Allah bersumpah atasnya. Dan al di sini lil jinsi, untuk jenis apa? Ya manusia. Berarti jenisnya di sini disebutkan oleh Allah, seluruh manusia itu dalam keadaan merugi. Maknanya adalah anna kulla insan fi khasarah, bahwasanya seluruh manusia itu dalam keadaan merugi. Ya. Jadi semua manusia yang Allah ciptakan itu pada asalnya semuanya merugi. Wal khusru diddur rabh, dan rugi lawannya adalah ar-rabh, beruntung. Illa man istasna Allah biqalihi, kecuali Allah Subhanahu wa taala setelahnya mengecualikan dengan firman-Nya. Apa dikecualikan Allah? Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi dikecualikan Allah Subhanahu wa taala terhadap empat perkara. Empat perkara tadi, yaitu kecuali orang yang beriman, kemudian beramal soleh, kemudian saling menasihati di atas kebenaran, kemudian yang keempat saling menasihati dengan kesabaran. Jadi empat perkara tadi masuk ke dalam empat pembahasan, masuk ke dalam ayat yang mulia ini. Kata beliau, faman haqqaqa hadhil arkan arba', maka siapa saja yang dia mewujudkan empat perkara ini, faza birrabhil azim, maka dia akan beruntung. Maka dia akan beruntung dan menang. Maka dia akan menang dengan mendapatkan keberuntungan yang besar. Wa naja minal khusran, dan dia selamat dari kerugian. Fahadzal insan minar rabih bihasbin hadzi min hadhil khisal al-arba, maka manusia dia akan mendapatkan keberuntungannya sesuai dengan apa? Sesuai dengan bagian yang dia dapatkan dari empat perkara tadi. Ya. Sesuai dengan dia dapatkan dari empat perkara tadi. Baik. Jadi manusia itu hakikatnya atau pada dasarnya mendapatkan kerugian yang nyata, kecuali empat tadi, yaitu orang yang beriman. Orang yang beriman berarti orang yang berilmu. Demi Allah, tidak mungkin seseorang dikatakan dia beriman kecuali dia telah berilmu. Seorang yang baru masuk Islam, apakah dia langsung dikatakan seorang yang beriman? Tidak. Makanya ketika orang Arab Badui datang kepada Nabi SAW dalam Al-Quran disebut qalatil Arab, amanna, kami telah beriman. Tapi dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kalian itu belum beriman, kalian hanya masih Islam saja. Kalian hanya masih masuk ke dasarnya saja, yaitu masuk Islam. Karena iman itu harus didasari dengan ilmu. Harus didasari dengan ilmu. Ilmu apa? Yaitu dia harus memahami rukun Islam. Ada berapa rukun Islam? Rukun Islam ada 5 apa 6? Ada yang 5, ada yang 6. Ada berapa? Hah? Sebutkan.
Apa yang pertama? Apa yang pertama rukun Islam? Tidak tahu rukun Islam. Apa rukun Islam yang pertama? Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yaitu bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Baru setelahnya dirikan salat, bayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, kemudian haji ke Baitullah. Ini rukun Islam. Setelah itu baru iman. Setelah dia memperdalam rukun Islam, barulah dia masuk ke iman. Setelah dia rukun iman ya, setelah itu baru iman. Jadi iman itu dia dapatkan dengan ilmu. Tanpa ilmu, seorang tidak akan dikatakan beriman. Berapa banyak orang Islam, tapi Islamnya hanya KTP. Berapa banyak orang Islam, tapi tidak tahu tata cara sholat yang benar. Karena Islam itu sendiri harus dibangun di atas ilmu. Makanya banyak orang tidak mau belajar Islam yang benar karena mereka malas untuk belajar. Mereka hanya mengandalkan siapa? Perkataan nenek moyang kami terdahulu seperti ini. Mudahan, mudah. Akan tapi Islam tidak seperti itu. Islam itu didasari dengan ilmu. Dari makan, tidur, bangun tidur, semuanya ilmu. Semuanya ilmu. Ya. Jadi kata beliau al-imanu la yakunu illa bi'ilmin. Bahasanya iman tidak akan terjadi, tidak akan didapatkan kecuali dengan ilmu. Kemudian setelah itu apa? Wa amilus shalihat wa hadza thamratul ilmi wal iman. Kemudian beramal soleh. Kata beliau, amal soleh ini adalah buah ilmu dan iman. Bagaimana kita bisa mendapatkan amal yang soleh? Bagaimana kita menjadikan amalan kita itu bermanfaat untuk diri kita dan orang tua kita kelak kalau kita tidak beramal atau beribadah sesuai dengan ilmu tersebut? Bagaimana? Berapa banyak orang-orang tua kita yang mereka beribadah kepada Allah tidak tahu dalilnya. Kalau kita tanya, kenapa ayah seperti ini mengerjakan sholat? Ini dahulu yang dikatakan oleh guru ngaji. Kalau itu masih dikatakan seperti itu masih lumayan. Tapi kalau dikatakan ini dikatakan oleh nenek moyang terdahulu. Ya kan? Kenapa melakukan ibadah ini tahlilan? Ini sudah adat terdahulu. Jadi ini suatu hal yang sangat miris ya. Jadi amal soleh itu merupakan buah dari apa? Ilmu dan iman. Tanpa ilmu dan iman, maka amal soleh tidak akan dia dapatkan. Yang dia dapatkan hanya apa? Kelelahan, kecapean di dalam beribadah. Salat tarawih 23 rakaat hanya berapa menit? 2, 3 menit, 5 menit. Ini berarti apa? Berarti dia beramal, beribadah tanpa ilmu dan iman. Ya, jadi ilmu dan iman itu tidak boleh dikeluarkan. Ya. Faman razaqallahu al-ilmu wal iman wa amila as-salihat. Maka barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dia rezeki, Allah berikan dia rezeki dengan ilmu dan iman, ya, maka dia akan
mudah untuk beramal soleh. Tanpa ilmu dan iman, maka akan sulit seseorang untuk mendapatkan amal yang soleh. Yang dia dapatkan hanya keraguan. Apakah sudah benar sholatku? Apakah sudah benar puasaku? Apakah sudah benar zakatku? Berapa zakat yang aku keluarkan? Kalau dia masih ada keraguan, berarti dia belum berilmu. Karena ilmu itu adalah keyakinan. Ilmu itu keyakinan. Ketika kita sudah berilmu, maka kita akan yakin bahwasanya semua ibadah yang kita lakukan itu benar-benar di atas ilmu, di atas dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Itu yang kedua, ya. Itu dalil keberapa? Kedua, beramal soleh, yaitu mengamalkan ilmu yang sudah dia pelajari. Kemudian yang ketiga itu adalah watawasau bil haq, ai naswa ba'dhum ba'dha, yaitu saling menasihati satu sama yang lain, ya, atau saling mewasiatkan di atas kebenaran. Berarti ini apa? Dakwah, berdakwah. Ketika kita berdakwah, maka yang ingin kita sampaikan kepada umat ini adalah kebenaran. Dan ini berat. Kalau kita menyampaikan sesuatu yang tidak benar, maka yang pertama kali yang akan dimasukkan ke dalam neraka yaitu para dai. Sekarang sudah banyak muncul para dai yang mereka berdakwah sesuai hatinya, sesuai dengan hati mereka, sesuai dengan kesenangan kaum muslimin. Mereka tidak ingin dibenci, mereka ingin disanjung dengan apa yang mereka sampaikan, sehingga mereka berbicara dengan hawa nafsu dan syahwat mereka. Hawa nafsu dan syahwat mereka. Kata beliau, wal haqqu yashmalu al ilmu wal iman wal amalu salih. Dan kebenaran itu mencakup ilmu dan iman dan amal soleh. Ya, jadi kebenaran itu harus didasari dengan ilmu, iman dan amal yang soleh. Itu amal yang benar, amal yang benar. Jadi kebenaran itu tidak didasari dengan banyaknya pengikut, dengan banyaknya golongan, akan tetapi kebenaran itu didasari dengan ilmu dan amal yang soleh, amal yang benar yang dia sampaikan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir adalah watawasau bis sabr, yaitu wa'ausa ba'duhum ba'duan bis sabr, yaitu saling mewasiatkan dengan kesabaran, saling berwasiat dengan kesabaran, saling menasihati dengan kesabaran. Kita nasihati agar saudara kita, agar teman kita bersabar di dalam menuntut ilmu, ya, di dalam beramal soleh, di dalam berdakwah. Kata beliau, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr huma min jumlatil amali soleh. Bahwasanya saling menasihati atau saling berwasiat di atas kebenaran dan saling berwasiat di atas kesabaran, keduanya merupakan jumlah min jumlatil amal as-soleh, yaitu maksud amalan soleh. Wa huwa yadkhulu fil iman, dan dia masuk ke dalam iman. Fahadil umur al-arba ba'duha yadkhul fi ba'd, bahwasanya 4 perkara ini semuanya saling mencakup satu sama lain. Baik, jadi ayat yang mulia ini, yaitu ayat atau surat apa?
Surah Al-Asr ini adalah dalil yang menunjukkan wajibnya seorang berilmu, kemudian beramal dengan ilmu tersebut, kemudian berdakwah di atas ilmu dan amal, kemudian bersabar di atas gangguan ketika seorang belajar, beramal dan berdakwah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita di pertemuan selanjutnya, ya, kemungkinan setelah liburan yang panjang insyaallah. Yang mudah-mudahan 4 perkara ini bermanfaat bagi kita dan kita tanamkan di dalam diri kita masing-masing sehingga kita tetap semangat di dalam menuntut ilmu, ya, sehingga kita bisa beramal, kemudian nantinya kita berdakwah dan kita pun bersabar dalam menjalani 3 perkara tadi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.